Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Lestari dari Universitas UIN Raden Patah Palembang, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan wakaf di negara Singapura. Nah, perkembangan wakaf tidak hanya terjadi pada negara-negara muslim saja, tetapi juga pada negara sekuler seperti Singapura. Singapura ini termasuk negara sekuler, akan tetapi wakaf di negara tersebut mampu berkembang dengan pesat. Wakaf telah mampu berkontribusi dalam pengembangan bagaimana di Singapura dalam berbagai bidang keagamaan. Perkembangannya wakaf di Singapura dikarenakan pengelolaan yang profesional di dalamnya dengan pola pengelolaan aset yang produktif dengan pola bisnisnya dan perkembangan nilai guna aset. Adapun sketsa negara Singapura ini, Singapura adalah negara sekuler dengan agama terbesar adalah Buddha, karena mayoritas penduduknya berasal dari etnis Tionghoa atau Cina. Nah, pendudukan yang beragama Islam di negara Singapura sebanyak 14,7%. Mayoritas mereka berasal dari etnis Melayu. Keberagaman multi etnis ini di Singapura disebabkan salah satunya oleh faktor sejarah dan asimilasi budaya, di mana sejak abad ke-19 ini Singapura sudah menjadi pelabuhan transit yang sangat penting karena posisinya sangat strategis, terutama dalam menyalurkan dan membantani antara pedagang dari wilayah-wilayah barat seperti Arab, Persia, India, bahkan orang-orang Eropa dengan para pedagang dari Cina. Nah, meskipun Islam sebagai agama minoritas di Singapura, tetapi pemeluk Islam diberikan kebebasan melaksanakan ajaran agama, termasuk dalam hal pengelolaan wakaf. Meski Singapura ini merupakan negara sekuler, namun praktik wakaf di negara tersebut sangat berkembang. Nah, ada perkembangan wakaf di Singapura ini sejak awal pendirian di negara Singapura, berkembang wakaf di Singapura sangat dipengaruhi oleh para imigran yang berasal dari Tarim, Hadramaut atau Yaman. Mereka datang ke Singapura bertempatan dengan awal pendirian negara Singapura tahun 1819. Mereka merupakan saudagar kaya raya yang sukses mengembangkan bisnisnya di Palembang, Indonesia. Di antaranya yang terkenal adalah keluarga Syekh Omar Sharif Ali bin Al-Junaid, Al-Qab dan Al-Sagob yang telah berkontribusi dalam pembangunan sekolah, rumah, dan fasilitas lainnya. Yang menunjang bagi komunitas mereka, khususnya Syekh Omar Sharif Ali bin Al-Junaid ini, beliau telah berkontribusi dalam perkembangan awal Singapura baik dalam urusan perdagangan maupun dalam keterlibatan dalam bidang sosial. Pada tahun 1820 itu, beliau mewakafkan tanahnya yang telah di tepi selatan sungai Singapura, tepatnya berada di Keng Chow, Jalan Op Hoplock Road, dan kemudian beliau mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Omar Kampung Malaka. Masjid ini merupakan masjid pertama sekaligus tempat ibadah pertama yang dibangun di Singapura. Masjid yang berada di tengah-tengah pemukiman Cina ini sekarang memiliki kapasitas 1.000 orang jamaah, yang kebanyakan adalah pekerja kantor dari pusat kota terdekat. Nah, selanjutnya pada tahun 1857 ini beliau mewakafkan tanah dan ikut membangun rumah sakit dan Tan Sok Seng yang berada di Victoria Street dan Arab Street. Begitu juga dengan tanah di mana katedral St. Andrew berdiri merupakan tanah wakaf yang juga disumbangkan olehnya. Keberlanjutan praktik wakaf dan perbangunan wakaf di Singapura menjadi penting bagi ketika memasuki abad ke-19. Banyak lahan-lahan wakaf baru yang berasal dari wakaf para pedagang datang dari Yaman dengan membawa tradisi wakaf mereka dari tanah kelahirannya. Selain dari Yaman, wakaf juga diperhatikan oleh para pedagang dan penukar uang yang datang dari India. Mereka mulai dengan membangun masjid jamaah di tahun 1820-an, diikuti oleh masjid-masjid lain, dan mereka mendirikan sejumlah wakaf seperti wakaf dari Ahna Ali Muhammad Qasim, sehingga Singapura sekarang memiliki total 14 wakaf yang berasal dari masyarakat India. Nah, pada perjalanannya wakaf di Singapura ini bukannya terus-menerus tanpa kendala, hambatan kemajuan, akan tetapi wakaf di Singapura pada era tahun 1970 ini mengalami stagnansi, tidak ada kemajuan dan pengembangan. Hal tersebut setelah dianalisa ternyata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan, dan hal argen adalah pada pola yang bisa saya paparkan sekarang. Nah, atas dasar tersebut, perkembangan wakaf selanjutnya diisi oleh pembangunan dan revitalisasi terhadap aset wakaf yang telah ada untuk dikembangkan menjadi aset wakaf produktif.
Dalam merealisasikan hal tersebut, pada tahun 2001 Muiz membentuk anak perusahaan yaitu Weres Investment Pte Ltd dalam mengelola aset wakaf. Nah, seluruh aktivitas keagamaan diatur dalam undang-undang disebut dengan Administration of Muslim atau Law H, atau bisa disebut AMLA atau Administrasi Undang-Undang Hukum Islam. Nah, sebelum munculnya AMLA ini, seluruh wakaf yang ada diatur dalam Dewan Penyokong bagi pemeluk Islam dan Hindu. Setelah disahkan AMLA ini pada tanggal 1 Juli 1968, otoritas pengelolaan dan administrasi wakaf di Singapura beralih menjadi di bawah Majelis Ulama Islam Singapura. Pola pengelolaan wakaf di Singapura ini, wakaf telah memberikan kontribusi banyak untuk penyediaan pendidikan, pelayanan kesehatan, klinik, masjid dan madrasah dalam sejarah Singapura yang kaya. MUIS terus berupaya dalam mengeksplorasi cara-cara untuk lebih memperkuat wakaf yang ada serta memelihara dan pengembangan wakaf yang baru. Pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf yang telah dilakukan oleh MUIS ini bersama Weres telah mampu meningkatkan nilai aset wakaf. Dana wakaf digunakan untuk pembangunan real estate atau supermarket atau usaha lainnya yang menguntungkan. Keuntungannya kemudian disalurkan untuk pengembangan Islam. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan silakan ambil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.